Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, untuk pembelajaran himpunan ini, anak-anakku semua akan diminta untuk menyebutkan 10 macam apapun yang ada di lingkungan rumah kalian, yang pertama. Yang kedua, 10 macam, baik itu benda, tumbuhan, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, kalian akan menyebutkan Umi 5 macam apa saja yang ada di sekitar taman. Baik itu taman di rumah kalian, taman sekolah, atau mungkin yang sering jalan-jalan ke Taman Rinjani Selong. Terserah kalian ya. Nah, bagi anak-anakku yang tidak pernah sama sekali ke lingkungan madrasah, Umi akan memperlihatkan kalian bagaimana lingkungan madrasah yang ada di MTS Mu'allimat NW Pancor. Dari video yang kalian lihat kali ini, kalian akan menyebutkan 5 macam. Baik itu benda, tumbuhan, mungkin hewan yang ada kalian lihat, 10 macam. Ya. Oke, sekarang perhatikan video berikut. Nah, bagaimana dengan video yang tadi? Paling tidak kalian pernah melihat bagaimana sekolah kalian MTS Mu'allimat NW Pancor, walaupun hanya melalui video yang Ustazah tayangkan. Nah, silahkan dari yang pernah kalian lihat tadi, yang sudah kalian lihat, kalian sebutkan 5 macam. Baik itu benda, tumbuhan, atau mungkin melihat hewan, apa saja 10 ya. Kemudian yang kedua, silahkan kalian tulis di buku catatan kalian 10 macam, baik itu benda, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang ada di rumah kalian. Nah, sekarang yang kedua, kita akan berjalan-jalan ke taman. Kita akan melihat apa saja yang ada di taman. Oke, tunggu ya. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, sekarang Ustazah berada di suatu tempat. Ayo tebak, Ustazah berada di mana? Yang pernah ke madrasah tentunya tahu Ustazah sedang berada di suatu tempat di madrasah. Ini adalah taman kecil yang ada di madrasah kita. Nah, sekarang tugas kalian, silahkan kalian sebut 5 macam. Baik itu benda, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Yang ada di taman sekolah, yang ada di taman di rumah kalian, maupun mungkin siapa yang pernah berjalan-jalan ke Taman Rinjani, boleh. Silahkan disebut 5 macam ya. Jadi 10 macam yang ada di madrasah, 10 macam yang ada di rumah, dan 5 macam yang ada di taman. Baik itu benda, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Setelah kalian merekap di buku catatan kalian, ikuti pembelajaran selanjutnya yang akan Ustazah sajikan. Oke? Nah, bagaimana video yang anak-anakku tonton tadi? Sudah menulis himpunan yang Ustazah minta. Yang pertama, himpunan apa yang kalian lihat di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu himpunan apa yang ada di rumah anak-anakku. Kemudian yang ketiga yaitu himpunan yang ada di taman. Kalau sudah menulis, sekarang perhatikan tayangan yang Umi paparkan di dalam video berikut. Nah, hasil dari pengamatan yang Ustazah lihat, jika sekolah maka akan kita lambangkan dengan huruf S.
Rumah kita lambangkan dengan huruf R. Kemudian taman kita lambangkan dengan huruf T. Sepakat ya? Nah, dari pengamatan Ustazah, R atau apa yang ada di rumahnya Ustazah itu yang pertama ada bunga, piring, bolpoin, buku, bak sampah, keset, lemari, kulkas, dan panci. Kemudian dari hasil pengamatan Ustazah di sekolah itu ada papan, kapur, motor, bunga, spidol, bak sampah, keset, bola, meja, dan kursi. Nah, kemudian yang ada di taman, di sana ada Ustazah lihat bunga, air, kursi, sepeda, dan motor. Nah, mungkin ada anak-anakku, kita tidak sama Ustazah tulisannya, tidak apa-apa, apapun tulisan, apapun anggota yang kalian dapatkan boleh. Tidak harus sama dengan yang Ustazah tulis di layar ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Anggota suatu himpunan. Perhatikan. Anggota himpunan itu dilambangkan seperti huruf E, tapi bengkok ya, bengkok. Itu dibaca elemen. Nah, sekarang lihat bunga. Bunga, apakah bunga anggota dari sekolah? Apakah bunga ada di sekolah? Silahkan dibaca. Ada tidak di sekolah? Ternyata bunga ada. Jadi kita taruh elemen ya. Sekarang bolpoin. Apakah bolpoin itu ada di himpunan R? Apa R tadi? Ayo, rumah. Apakah bolpoin ada di rumah? Silakan lihat. Ada ndak bolpoin di anggota R? Oh, ternyata ada. Jadi ditaruh elemen. Nah, kemudian spidol. Spidol ada ndak di taman? Lihat. Tidak ada spidol. Jadi kita taruh bukan elemen. Tanda elemen kemudian dicoret. Itu artinya bukan anggota. Selanjutnya kursi. Kursi apakah ada di S? Apa S tadi? Sekolah. Apakah ada kursi di sekolah? Ternyata ada. Nah, kita taruh tanda elemen, berarti ada. Kemudian keset. Apakah keset itu ada di anggota rumah? Silahkan anak-anakku baca. Ada. Nah, ada yang bilang, Ustazah kita tidak punya keset di rumah. Nah, jadi walaupun tidak punya keset di rumah, tapi yang Ustazah jelaskan ini yang ada di layar. Silahkan nanti anak-anakku sesuaikan sendiri dengan apa yang anak-anakku tulis di rumah ya. Selanjutnya sekarang air. Air apakah ada di rumah Ustazah tulis di dalam daftar? Tidak ada. Berarti kita tulis elemen kemudian dicoret. Selanjutnya bola. Apakah bola ada di sekolah? Yang Ustazah tulis tidak ada. Nah, bola. Di sini apakah ada di sekolah? Nah, di sini di sekolah di sini ada ternyata bola di sini. Nah, jadi kita taruh tanda elemen. Dan seterusnya sampai bawah kapur. Kapur apakah ada di taman? Ternyata di sini tidak ada ditulis kapur. Oleh karena itu kita taruh tanda elemen kemudian dicoret. Artinya bukan anggota. Bagaimana? Paham anak-anakku? Ya, mudah-mudahan anak-anakku paham dengan penjelasan Ustazah ya. Kita lanjutkan. Banyak anggota dan himpunan bagian. Yang pertama, banyak anggota dilambangkan dengan huruf N. Jadi NS, ingat apa S tadi? Sekolah. Banyak anggota S adalah 10 ya, 10 seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Yang kedua NR, apa R tadi? Rumah. Berapa banyaknya? Silahkan dihitung. Banyaknya semuanya adalah 10. Selanjutnya banyak anggota taman adalah 5 ya. Nah, sekarang kita coba yang lain ya. Diketahui himpunan A adalah
1, 2, dan 3. Himpunan B adalah 2, 4, 6, 8. Jadi banyak himpunan A itu anggotanya berapa? Berapa banyaknya ini? Banyak A itu adalah 3. Kemudian banyak anggota B adalah 4. Nah, gampang kan? Tinggal dihitung saja. Selanjutnya, banyak himpunan bagian. Itu dilambangkan dengan rumus 2 pangkat N. N itu apa tadi? N itu adalah anggota. Nah, sekarang jadi banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat 3. Dari mana dapat 3? 3 itu adalah banyaknya anggota A. Nah, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, yang mana dia himpunan bagiannya yang 8 itu? Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, ini adalah himpunan kosong. Kenapa dikatakan himpunan kosong? Karena tidak ada anggota di dalamnya. Ini dinamakan kurung kurawal ya. Jadi kalau menulis himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal. Tidak boleh menggunakan kurung yang lurus seperti di T di atas. Nah, selanjutnya himpunan bagiannya yaitu 1. Kenapa 1? Karena 1 ini adalah himpunan bagian dari A. Selanjutnya himpunan bagiannya adalah 2. Kemudian 3. Kemudian 1 dan 2. Apakah 1 dan 2 ada di dalam A? Ada. Kan ini 1, 2, 3 A-nya. Jadi 1 dan 2. Selanjutnya 1 dan 3. Selanjutnya 2 dan 3. Nah, yang terakhir adalah 1, 2, 3. Sehingga jumlahnya semuanya adalah 8. Nanti kalau ada bertanya, Ustazah, boleh enggak nanti himpunan bagiannya itu 1 dan 2, kemudian 2 dan 1? Tidak boleh, karena itu sama. Jadi tidak boleh menyebutkan himpunan bagian yang sama itu 2 kali. Bagaimana? Paham anak-anakku? Ya, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami oleh anak-anakku. Tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.